Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kembali kita boleh dibangunkan oleh-Nya dalam melihat bagaimana karyanya yang sungguh ajaib dan sungguh besar dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia, tentunya kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam perkara yang juga menjadi bagian dinamika perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sebelum kita lebih jauh menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk melakukan saat teduh beribadah kepada Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini kita semakin dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Firman-Nya saya ambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 berbunyi, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana awalnya saya katakan bahwa selama kita hidup di dunia, tentu kita diperhadapkan dan tidak pernah lepas dari berbagai macam perkara. Entah itu persoalan perekonomian, entah itu persoalan kehidupan, entah itu persoalan pribadi, persoalan keluarga, jemaat, bahkan persoalan atau perkara itu tentu datang dari berbagai macam arah, termasuk dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Dan memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, kadang perkara atau persoalan yang datang menimpa hidup kita bisa saja membuat iman kita goyah, membuat iman kita kurang kepada Tuhan ketika kita tidak mampu untuk menghadapi atau melawan perkara yang ada dalam hidup kita. Apalagi ketika perkara atau masalah itu datang dari jenis pekerjaan atau datang dari perekonomian kita. Kadang kita berpikir untuk melakukan banyak hal, untuk melakukan cara yang sesungguhnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan, namun karena tuntutan perekonomian, tuntutan pekerjaan, sehingga kita menghalalkan cara untuk mencukupkan hal itu yang tentunya kita sudah tahu bahwa itu tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan hal itu tentu menggambarkan bahwa iman kita, pengakuan kita akan kuasa Allah, pengakuan kita akan kemahakuasaan Yesus sudah berkurang ketika kita sudah melakukan cara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Rasul Paulus dalam pelayanannya di jemaat Filipi pun juga memberikan surat kepada mereka tentang perjalanan kesaksian hidupnya. Siapa yang tidak kenal beliau, Rasul Paulus, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan perkara ketika beliau melakukan pelayanan. Namun apa yang dia lakukan, dia memiliki prinsip yang sungguh sejati di hadapan Tuhan, bahwa dalam berbagai macam perkara atau permasalahan yang dia alami, imannya tidak akan pernah goyah karena ada keyakinan ada Allah, ada Yesus yang akan menolong dia dalam menghadapi perkara itu. Jelas dalam bacaan kita pada saat ini dia sendiri mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini bukan hanya satu jenis perkara saja. Ini bukan berbicara tentang satu model perkara saja, tetapi ada bermacam-macam perkara yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, tetapi kemudian tetap dia menjadi seorang pemenang dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia menghadapi perkara itu bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus yang menempatkan dia dalam pelayanan atau dalam pekerjaan yang dia lakukan. Itu terjadi karena ada iman, ada pengakuan
yang besar yang dimiliki oleh Rasul Paulus kepada Yesus, sehingga dia sangat meyakini bahwa segala perkara yang dialami itu dapat ditanggung karena ada Yesus, ada Dia yang memberi kekuatan. Yesus yang memberi kekuatan bagi beliau, Yesus yang memberi kekuatan bagi Rasul Paulus dalam menghadapi segala perkara, sehingga dia mampu keluar dan menjadi pemenang dalam setiap persoalan yang dia alami. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita juga pasti akan menemukan perkara, bahkan mungkin di saat ini ada di antara kita yang sementara diperhadapkan dengan perkara dengan berbagai macam model perkara itu. Tapi satu hal yang harus kita yakini, satu hal yang harus kita pegang sebagai iman kita yang kuat kepada Allah, bahwa tidak ada kekuatan lain yang akan mampu mengeluarkan kita dari setiap pergumulan, persoalan, dan perkara yang kita alami selain kekuatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan yang teguh. Sebesar apapun dan sebanyak apapun perkara yang kita alami, semua itu dapat kita tanggung selama kita berserah dan menyandarkan diri kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Jangan andalkan kekuatan kita sebagai manusia, jangan andalkan kepintaran kita sebagai manusia, jangan andalkan kemampuan kita sebagai manusia, tetapi biarlah kepintaran, kemampuan yang kita miliki itu kita serahkan kepada Allah, sehingga itulah yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk membawa kita keluar sebagai pemenang dari setiap perkara yang kita alami. Perkara itu datang dari berbagai macam arah, pekerjaan, keluarga, pendidikan, perekonomian, bahkan banyak hal. Perkara itu bisa menimpa hidup kita, tetapi percayalah, tidak ada jalan lain yang akan membawa kita keluar dari perkara itu selain bersama-sama dengan Yesus. Mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan memegang suatu prinsip untuk mengatakan dan meyakini secara iman bahwa segala perkara dapat aku tanggung bersama Yesus yang memberikan aku kekuatan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akui, kami ini manusia terbatas ya Allah. Kami tidak mampu untuk menghadapi segala macam perkara tanpa campur tangan Allah yang menolong kami. Karena itu, lewat firman-Mu pada hari ini, pada pagi ini, menjadi pengantar, penuntun, pedoman dan pelita dalam hidup kami dalam menjalani dinamika kehidupan kami secara khusus hari ini. Sehingga banyaknya perkara, banyaknya cobaan dari berbagai macam arah yang akan membuat iman kami goyah kepadamu, semua dapat kami lalui karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Perlengkapi jemaat-Mu Tuhan, perlengkapi semua umat-Mu, sehingga dalam pekerjaan dan aktivitas sepanjang hari ini dan selanjutnya, semua dapat dilakukan dengan baik karena Tuhan yang menyertai mereka. Dan kami yakin, lewat pekerjaan yang akan dikerjakan seluruh umat-Mu sepanjang hari inilah, akan tercurah berkat-Mu yang akan dialami oleh jemaat. Kami tahu bahwa berkat itu tidak akan datang begitu saja, tanpa pekerjaan, tanpa usaha yang kami lakukan. Dan kami yakin lewat setiap pekerjaan yang kami kerjakan sepanjang hari inilah yang akan dipakai oleh Allah untuk memberkati, mendatangkan berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, anugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga dalam menjalani pekerjaan dan rutinitas kami masing-masing, semua dapat berjalan dengan baik karena Tuhan menolong kami. Demikian doa kami ya Tuhan, dan kami siap menjalani hidup sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya kami akan memiliki iman yang besar kepada Allah, dan kami berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ini seruan doa kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.